Kami hadir untuk negeri Indonesia, kami berdiri tanah air ibu pertiwi, kinerja kami terbukti. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman acara kode etik penyelenggara pemilihan umum. Adapun keselenggaraan kegiatan ini tujuannya adalah memberikan pemahaman tentang kode etik, menegakkan kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu secara etika, baik itu secara netralnya, profesionalnya, yang kita minta arahan dari Pak Muhammad nanti ya. Karena baik, lengkap ya, berarti Yohanes yang tidak lagi dia ibadah ya hari ini, hari Minggu. Selesai nyusul katanya Pak. Selesai nyusul, baik. Hari ini sengaja kita mengundang narasumber ini keras nih, Mas Prian. Di tengah kita meyakini kesibukan yang sangat luar biasa, yang mungkin aktivitas di wilayah masing-masing, di mana dengan KPPS ini intens berkomunikasi pasca menjelang ini. Teman-teman Panwascam juga intens dengan PPDK, dengan PTPS yang bakalan sudah dilantik, intens terus berkomunikasi untuk membangun chemistry, untuk membangun sebuah gerakan kekompakan bagaimana menyelesaikan tugas ini dengan baik, dengan sempurna. Itu yang terpenting. Hari ini kita hadirkan tamu Prof. Dr. Muhammad SP MSI yang menjabat sebagai Ketua DKPP RI, yang Bawaslu Republik Indonesia, yang sebelumnya lagi mantan Ketua Panwas Kabupaten Sulawesi. Kami hadir untuk negeri Indonesia, kami berdiri tanah air ibu pertiwi, kinerja kami terbukti. Bawaslu siap awasi, kami cegah dan bertindak, tegakkan keadilan.
pemilu. Awasi berita palsu, ciptakan pemilu yang jujur, adil dan makmur. Kita selalu mendukung dan terus awasi, jangan sampai pemilu ada manipulasi. Kita anak negeri mesti harus berani, karena pilihan hati gak perlu pakai money. Mari generasi harus berhati-hati, pemilu terawasi itu harapan kami. Bawaslu siap awasi, kami cegah dan bertindak, tegakkan keadilan pemilu, bersama rakyat kami peduli. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Mari semua, mari bersatu, bergandeng tangan selalu, bersama Badan Pengawas Pemilu. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkulu Selatan, Kota Kenangan, tempat ternyaman untuk jalan-jalan. Hadirnya para pimpinan dinantikan, kami siap menerima petunjuk dan arahan. Minum kopi di warung Pak Maman, asiknya minum di saat hujan. Selamat datang para pimpinan di bumi Sekundang Setungguhan. Mana adalah kota kenangan yang setiap hari selalu teringatkan. Selamat datang kembali Prof. Muhammad yang kami rindukan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya mungkin kurang pas kalau saya terlalu banyak mukadimah berbicara di depan pimpinan yang terhormat dalam hal ini yang sudah kita nantikan dari tadi. Maka mungkin langsung kepada pimpinan. Baik, kepada yang terhormat pimpinan Ketua Bawaslu Provinsi untuk menyampaikan arahan kepada Bapak Bangsa dan Arahan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini Profesor Muhammad beserta kami rombongan dapat hadir di Kabupaten Bengkulu Selatan setelah tadinya sempat singgah di Kabupaten Seruma. Kita patut bersyukur bahwa di tengah kesibukan Prof. Muhammad, alhamdulillah beliau kembali hadir di Bengkulu Selatan di tahun 2012 ya, ya. Walaupun tadi coba kita review ke memori Prof, banyak yang mungkin terlalu banyak memori agak dipacin-pacin tadi. Beliau sudah mulai terbuka memorinya. Beliau pernah hadir di sini dalam rangka memenuhi undangan Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan. Waktu itu saya ingat beliau belum lama dilantik menjadi Ketua Bawaslu Republik Indonesia, dan saya juga bersama Pak Edi waktu itu belum lama juga menjadi Bawaslu Provinsi Bengkulu. Dan teman-teman waktu itu yang tersisa nih veterannya Pak Romi masih Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Kita bersyukur beliau masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahmi bersama kita, dan tentunya nanti akan banyak pencerahan, pengetahuan yang akan terupgrade di dalam kapasitas personal kita, baik teman-teman
Provinsi Bengkulu yang juga tim pemeriksa DKPP Provinsi Bengkulu yang mulia Bapak Dodi Hermansa SPD MM, juga yang saya hormati Sahibul Haja, teman-teman pelaksana kegiatan di Bengkulu Selatan, Bapak Ketua dan anggota, Pak Asis Digusti SO, kemudian Pak Ustadz Nur Muhammad Tobi SPD MA. Ya, saya bicara dari hati karena wajahnya saya sangat ingat, cuma nama saja saya pastikan. Nah, saya sudah ngeh juga nama dan wajah, maka saya yakin beliau inilah orang yang saya kenal baik beberapa tahun lalu. Ustadz Nur Muhammad Tobi SPD MA. Kemudian anggota Bawaslu satu-satunya Pak Sri Kandi, ya, Ibu Erina Okriani SPD. Ya. Saya senang mendengar beliau naik kelas. Dulu menurut informasinya waktu saya di Bawaslu RI beliau Panwascam, benar ya. Alhamdulillah sekarang naik kelas menjadi Bawaslu Kabupaten Kota, ya. Ini contoh di depan mata. Anda juga punya peluang untuk itu. Yang penting ketemu 3 tangan. Campur tangan, jabat tangan, garis tangan. Boleh Anda. Jangan kayak kabupaten, provinsi nanti menggantikan beliau berlima, insya Allah. Bahkan di tingkat pusat, kalau ketemu campur tangan, jabat tangan, dan garis tangan. Yang saya cintai dan banggakan, ini Bu Kasek, Ibu apa Bapak nih dia? Maaf. Nah, ini dia lagi mengecoh nih. Bisa perempuan, bisa laki-laki. Makanya saya, Bapak ya, Bapak Kasek. Ya sorry Pak Kasek. Ini karena tidak ada bapak bunya, jadi saya ragu-ragu, saya sebut aja, pasti ada benar salah satunya ya. Bapak Kasek, Bapak Dian ya, serta seluruh bala tentaranya, ya, seluruh staf yang saya cintai. Ini saya senang sekali ada sahabat penyelenggara, anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, Pak Ivan, ya, Ivan Diansari. Alhamdulillah sehat Pak Ivan. Alhamdulillah. Salam sama teman-teman KPU, ketua dan anggota yang lain Pak Ivan ya. Juga ada sahabat anggota Bawaslu Kau ini singkatan dari? Oh, bukan singkatan ini. Oh, sorry. Anggota Bawaslu saya kira singkatan ya. Anggota Bawaslu Kau, Pak Ngatijo. Baik, ada Pak Kabak Hukum, mana tadi Pak Kabak? Ada tadi Pak Solihin ya, Bawaslu Provinsi. Spesifik cinta, hormat, bangga, doa saya untuk teman-teman ketua dan anggota Panwascam seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan. Juga hormat, cinta, bangga dan doa saya untuk seluruh teman-teman PPK se-Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan teman-teman sekretariat, maafkan saya tidak menyapa satu-satu, namun tidak mengurangi hormat dan cinta saya pada semuanya. Saya masuk ke bumi Melayu, saya mau baca pantun juga, boleh ya? Tiada sukses bagi orang malas. Menangis di akhir kemudian adalah sia-sia. Tiada sukses pilkada tanpa pengawas. Dan PPK harus jeli terhadap segala bentuk pelanggaran. Kalau kurang pas, dipaskan aja. Soalnya dari beliau-beliau ini. Jadi kalau keliru jangan marahin saya, marahin di depan ini. Baik teman-teman semua, tidak usah tegang. Ini bukan kuliah, bukan materi ya. Saya betul-betul agak kehilangan memori waktu disampaikan 2012 saya pernah di sini. Ini mungkin terlalu numpuk ini memori di sini. Di awal-awal tugas sebagai ketua Bawaslu RI. Alhamdulillah saya datang lagi rupanya di Bengkulu Selatan ini sebagai ketua DKPP Republik Indonesia, bertemu dengan teman-teman Panwascam. Bahagia sekali. Dan belum pernah terjadi, jarang-jarang terjadi, bahkan di tingkat pusat ketemu 3 lembaga penyelenggara pemilu. Nah, kecuali di ruangan ini. Benar ya? Bawaslu dominan mayoritas, teman-teman KPU, Pak Ivan ada di KPP. Jadi ini tanda baik saya kira di Bengkulu Selatan ini. Alhamdulillah. Kalau di provinsi, ingat saya semenjak saya jadi ketua belum pernah terjadi forum 3 lembaga ini bertemu. Di RI jarang-jarang, apalagi pada masa corona tidak pernah lagi. Ya, tinggal pakai ini virtual saja.
ini alhamdulillah kita ditakdirkan 3 lembaga ini bertemu di Bengkulu Selatan, wasilah teman-teman ketua dan anggota Bawaslu Bengkulu Selatan. Saya juga bahagia karena kita ketemu di forum-forum intelek seperti ini, ya, bukan di ruang-ruang sidang. Iya benar, kalau di ruang sidang agak sulit keluar senyumnya ketua majelis ketua DKPP. Agak sulit Anda lihat senyumnya Ida Budiati, Profesor Teguh, Alfitra Salam, Didi Supriyanto, ya, Pak Pramono, Pak Afif. Sulit karena kita sidang menyangkut nasibnya penyelenggara. Tapi bukan berarti kita ini malaikat Israel. Tidak, kita masih menjadi malaikat Ridwan yang mau mengantar ke Anda kepada kehormatan penyelenggara pemilu. Sesuai singkatannya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya, bukan malaikat pencabut SK. Saya tadi ketemu satu wartawan, dalam kafir Pak, apa ada yang serius? Kenapa mesti ketua DKPP yang turun? Saya tidak. Beginilah cara DKPP menyapa teman-teman penyelenggara, menyampaikan cintanya kepada penyelenggara. Tapi dia bertanya-tanya, kan ada 270 pelaksana pilkada, kenapa ke Bengkulu Pak? Ini wartawan, pokoknya aneh saja, ada saja kecurigaannya. Saya bilang enggak, saya diundang oleh teman-teman Bawaslu, saya hadir, alhamdulillah waktunya memungkinkan. Ya, ini lumayan perjalanan kita 3-4 jam ya. Tapi begitu ketemu dengan Anda, hilang capeknya itu. Oke. Saya bawa buku dulu sebagai pengantar, nanti materi etik tidak usah tegang, saya juga kasih sama staf kita. Slide saya ada kurang lebih 20 halaman, tidak mungkin saya sampaikan semua, nanti beberapa underline saja. Tapi saya mau sampaikan kepada Anda, saya membawa 5 buku yang saya tulis di awal tahun bersama Profesor Teguh, anggota DKPP yang lain. Ini buku sudah terbit, sudah ada di toko buku. Tetapi kepada Anda 5 orang di ruangan ini, di luar teman-teman yang kabupaten kota, saya akan menyampaikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan ringan saja. Ya, kira-kira biasa disebut kuis. Kalau Anda bisa jawab dengan tepat, Anda berhak mendapat hadiah buku. Saya bawa di depan Pak Ketua Provinsi. Buku ini mahal secara ekonomi. Dia terbang dari Jakarta tadi subuh di Garuda Bisnis. Mahal. Anda tahu kan Garuda Bisnis? Dia duduk bersama saya di kabin bisnis secara ekonomi. Secara intelektual ditulis oleh 2 profesor, Profesor Teguh dan Profesor Muhammad. Itu. Secara kadar etiknya ditulis oleh 2 anggota DKPP, Profesor Teguh dan Muhammad. Dan buku ini belum banyak yang dapat karena dia buku terbaru kami berdua. Dan spesialnya saya sudah tanda tangan basah buku ini. Penulis Muhammad, dan saya akan tulis nama Anda sebentar yang bisa menjawab pertanyaan saya. Untuk sahabatku Fulan atau Fulana dari penulis ketua DKPP. Tapi tunggu dulu, jawab dulu pertanyaannya. Tidak berat, bukan lagi fit for purpose, sudah lulus kata ini. Ya. Pertanyaannya ringan. Ya, yang bisa jawab. Ini pertanyaan berlaku buat sahabat Anwar Syam dan BPK. Yang kabupaten kota, mohon maaf, Jakarta saja. Nanti saya kasih buku, masih ada persediaan saya kurang lebih 70 atau sampai 100 buku ya. Jadi Anda ke Jakarta untuk dapat buku ini. Ini spesial buat BPK dan Anwar Syam, hanya 5 juga. Pertanyaan pertama, coba sebutkan nama 3 anggota DKPP RI. Tidak usah 7, 3 saja. Anggota DKPP ada 7. Saya minta Anda sebut 3 saja. Sudah bocor soal, 1 sudah ada di sini. Nah, coba nama dari mana? BPK atau kecamatan apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disen Ayuki dari Panwascam Kedurang. Terkait pertanyaannya, 3 orang anggota DKPP, Profesor Muhammad, Profesor Teguh, dan Ibu Ida Budiati. Terima kasih. Saya baru menyebut 2 tadi, dia tinggal tambah 1. Tanda-tanda orang cerdas. Ya. Selamat, jawaban Anda tepat. Ya. Nanti saya mau tulis nama Anda, langsung tinta basah, baru kita foto, saya serahkan. Buku pertama ada
Mulai dari pertanyaan pertama. Ya siap-siap ya. Oke. Kalau Anda tidak bisa jawab ini agak aneh menurut saya ya. Coba sebutkan nama lengkap Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu. Yang baju biru angkat tangan, nama kecamatan. Di sini yang punya nama ada ya, jadi yang tahu benar salah ada di sini. Ini nama kecamatan PPK atau Panwascam. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Medi Sandri, anggota Panwascam Kecamatan Segini. Ketua Bawaslu Provinsi Bapak Pasadan Arahap, MSI. Terima kasih. Oke, satu lagi ya sebelum kita masuk materi. Coba sebutkan nama Ketua KPU Provinsi Bengkulu. Itu ada kunci tuh. Pak Iwan tolong cek jawabannya ya. Ini ada anggotanya sih masih tahu nama Ketua Provinsi. Nama dari mana? Nama saya Rizal Elvin dari PPK Ulumana. Nama Ketua KPU Provinsi Bapak Irwan Saputra. Benar Pak? Selamat. Benar. Oke. Nanti saya akan serahkan buku ya, kita foto dan saya tulis nama Anda di sini. Baik saudara-saudara, saya akan menggunakan waktu kurang lebih 15 menit sebagai pengantar dan akan lebih banyak kita berdiskusi. Silakan di slide berikutnya. Slide ini pesannya tidak usah mencatat ya, karena ini paham. Anda copy nanti, pakai flash disk Anda bawa pulang, tidak usah catat. Kalau Anda catat kehilangan kesempatan untuk mengetahui poin-poin penting. Perhatikan saya, jangan perhatikan itu. Kalau Anda perhatikan itu kehilangan ya. Sambil baca aja sambil lewat. Slide ini mau menyampaikan pesan kepada kita, KPU, Bawaslu dan DKPP, bahwa pemimpin calon Bupati Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dan 270 titik itu tergantung pada komitmen-komitmen integritas teman-teman KPU dan Bawaslu. Ini slide pertama. Intinya itu, kita jangan mimpi mendapatkan Bupati Bengkulu Selatan yang bersih, akuntabel, kalau proses pemilunya tidak bersih dan tidak akuntabel. Teori sistem ya, dalam ilmu politik, mohon maaf, ada namanya pendekatan sistem, input, proses, output. Kalau inputnya calon-calon pemimpin kita orang-orang baik, bukan orang yang bermasalah, bukan narkoba, bukan mantan A, mantan B, masuk ke dalam proses yang dikelola oleh siapa proses itu? KPU Bawaslu. Anda adalah wasit pemilu, disebut wasit pemilu. Ya, saya mau bilang di awal ini kalau saya sebut Anda itu kita semua ya penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP. Diproses oleh wasit pemilu, maka kita akan menaruh harapan banyak baik kepada outputnya, pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Itu poin dari slide yang pertama. Kalau pemimpin kita fair, lahir dari proses yang fair, maka pembangunan pemerintahan akan berjalan, tumbuh demokrasi yang sehat. Bukan hanya sehat dari corona, karena kita bicara tengah corona, tapi sehat demokrasi yang bisa menjawab kepentingan aspirasi masyarakat, dan itu dipenuhi oleh pemimpin yang lahir dari proses yang berintegritas. Sebaliknya, kalau calon pemimpin saja sudah bermasalah, apakah bermasalah ketika dia di jabatan sebelumnya atau dia pernah terlibat narkoba, terlibat korupsi, dipaksakan oleh partai politik lalu berkong kali kong dengan oknum penyelenggara menjadi calon, diproses secara tidak fair oleh wasit pemilu, maka tunggulah. Ada yang 1 bulan OTT KPK, ya, ada yang 6 bulan OTT KPK. Anda mungkin ingat gubernur tetangga kita OTT KPK, kalau tidak keliru di Jambi, ya. Ada gubernur yang berapa lama kemudian tersangka dan seterusnya. Itu karena proses, jadi tidak lepas. Nah, dari 3 komponen ini, input, peserta pemilu, proses oleh teman-teman KPU Bawaslu dan pemimpin yang dilahirkan, yang paling penting prosesnya. Kalau misalnya inputnya sedikit tidak sehat, kalau dicuci di mesin politik yang sehat, maka dia keluar jadi sehat. Paham ya? Coba ibu-ibu nih, ya, saya kalau hari Sabtu Minggu biasa bantu saya punya mantan pacar untuk bekerja-kerja di rumah. Mantan pacar Pak Edi sekarang sudah jadi
dia keluar sebagai pemenang, ada beberapa pesaing. Dia bersaing Pak Ketua. Ada beberapa kandidat. Ya, dengan segala macam cara menggoda hati saya. Tapi karena tulang rusuk saya sama dia keluar sebagai pemenang. Anggap aja berubah status dari istri. Kalau diberikan cairan pembersih yang pas, lalu pewangi yang baik, maka keluar seperti pakaian baru. Betul apa betul? Ibu-ibu udah menyambungi. Ya. Pakaian kita kotor masuk di mesin cuci, diberikan sabun cair yang kualitas baik, ditambah pewangi yang super, diproses 1 jam, keluar seperti baju baru. Kira-kira begitu gambaran kalau Anda memproses milik Anda. Memang agak kotor lah sedikit, tanda petik. Calon-calon ini semuanya mau menang, memaksakan kehendak, ada tekanan, ada pesanan. Tapi kalau Anda tegak lurus dengan aturan, proses dia, maka tetap yang keluar adalah hasil yang bersih dari proses yang bersih. Itu gambaran awal. Posisi kita di tengah, mesin politik yang memproses bakal calon pemimpin. Kalau sedikit kotor, kalau punya komitmen teman-teman wasit pemilu ini, insya Allah dibersihkan oleh mesin ini. Anda adalah pemegang remote daripada mesin cuci politik itu. Itu. Tengah-tengah. Pertanyaan ketiga, buku ketiga. Ya, jangan tulis ya. Kalau bisa Anda ingat saja poin-poinnya. Pertanyaan ketiga, kuis ketiga, buku ketiga. Garuda bisnis mahal. Pertanyaannya, ya. Yang keempat ya. Oh baik, yang keempat. Coba sebutkan nama 3 anggota Bawaslu RI. 3 saja, tidak usah 5. Silakan nama. Berdiri supaya lebih kelihatan. Nama dari PPK Pak Rosmana. Baik, terima kasih. Saya Yohanes Kamito Lokos, Bawaslu Kecamatan Elentis. Prof Muhammad, kalaupun jawaban saya salah, Jangan pesimis. saya tetap menginginkan buku itu. Semangatnya luar biasa. Ya. Saya terkesima dengan buku. Belum tahu benar ini. Minimal kalau saya jawab 1, maka bukunya sepertiga, Prof. Terima kasih. Semangatnya luar biasa. Semoga benar. Pertama adalah ketua Bapak Alham sebagai ketua. Selanjutnya Ibu Dewi Petalolo. Yang selanjutnya Fritz Edward Serga. Terima kasih. Disambung oleh Pak. Diberi jempol 2. Selamat ya. Saya senang karena semangat Anda itu berbuah buku dari ketua DKPP ya. Itu luar biasa. Ya, tapi kalau misalnya kita merespon semangatnya, bisa didapat di toko buku ada ini. Tapi di toko buku tidak ada tanda tangan saya. Begitu ya. Dan juga ini gratis ini. Ini langsung ada bawa sebentar. Diserahkan nanti pakai foto langsung. Jadi luar biasa. Baik. Oke, next. Slide berikutnya. Ini mau menyampaikan pesan yang warna hijau ke bawah. Mau menyampaikan pesan bahwa kita mau pilkada itu berlangsung dengan cara-cara yang damai dan seterusnya. Berhenti kita jadi pilkada. Berhenti. Bukan itu tujuan pilkada. Proses saja itu. Tujuan kita adalah lahir pemimpin yang bisa menerjemahkan aspirasi masyarakat. Makanya ada beberapa akademisi pengamat mengatakan lebih bagus kembali ke DPRD saja. Kalau dia lihat ribut sana A, B, C dan seterusnya. Bukan itu tujuan pilkada. Ayo kita buktikan bahwa dari Bengkulu Selatan ini bisa menjadi lokomotif, bukan gerbong. Lokomotif itu kan di depan. Menjadi jarum, menjadi contoh teladan hadirnya proses dan hasil pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Setuju? Yo. Nah, dan itu ada di tangan Anda sebagaimana arahan Pak Ketua Bawaslu Provinsi tadi. Posisi Anda ini strategis sekali. Kalau tubuh kira-kira ini tubuh. Ini kepala Pak Abhan atau Arif Budiman. Ya. Leher ke bawah Pak Parsar dan teman-teman Bawaslu Provinsi. Di bawah perut sampai lutut ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten. Anda di sini lutut betis.
yang menyambung antara tanah PPL dengan badan tubuh yang di atas. Kalau betisnya rapuh, ini tidak bisa menyentuh tubuh, ini roboh semua dari kepala sampai ke. Paham ya? Jadi posisi Anda betis. Jangan bilang kok di bawah. Enggak, di bawah lah yang menopang yang di atas dan yang menyambungkan atas dengan menyentuh tubuh PPL. Jadi strategis. Ayo bangun, sadar. Posisi Anda strategis, bukan pelengkap saja. Makanya saya hadir, karena saya mau ketemu dengan penentu pilkada Bengkulu Selatan. Kalau ketemu dengan teman-teman yang provinsi kabupaten di nasional udah beberapa kali, tapi dengan Anda ini jarang-jarang. Berapa banyak kecamatan saya tidak setuju untuk hadir, karena waktunya juga susah diatur. Saya arahkan kepada anggota juga lagi sidang. Ini alhamdulillah Allah takdirkan saya hadir di Bengkulu Selatan, ketemu dengan teman-teman Panwascam. Ya. Bukan saya membedakan ratusan kecamatan yang lain, tapi saya tidak tahu ini masalah hati, cinta. Kalau cinta itu tidak ada di dalam hati, ya. Susah untuk kita paksakan. Beberapa teman Anda juga mengundang saya di tingkat provinsi, tapi sulit sekali mencocokkan waktu. Ini alhamdulillah Allah takdir kita semua sehat, kita bisa sampai di sini. Kembali ke posisi strategis saudara. Jadi jangan Anda mengatakan kita Panwascam tidak ada artinya, hanya pelengkap saja dan seterusnya. Itu pandangan yang keliru. Posisi Anda terhormat, penting, strategis, menentukan. Ya. Jadi saudara harus tahu itu. Jadi kita mau damai. Ini slide kedua, pesannya ciptakan kedamaian. Walaupun itu bukan tugas kita satu-satunya. Ada kepolisian, ada teman-teman media, teman-teman jurnalis, teman-teman NGO. Tapi kita sekali lagi adalah pelaku utama. Anda coba perhatikan pertandingan sepak bola. Iklan sedikit. Anda lihat kalau ada dua kesebelasan. Kesebelasan A dan B bertanding. Kemudian kesebelasan A kalah 3 bola dari kesebelasan B. Tetapi kalahnya lahir dari kepemimpinan wasit yang netral. Wasit yang fair. Strong leader. Kepemimpinan yang kuat. Maka kesebelasan yang kalah 3 bola itu keluar lapangan dengan senyum. Coba lihat, bola nasional atau bola dunia. Anda perhatikan, mau Juventus, mau Chelsea. Ya, kalau dia kalah tapi dengan lihat kepemimpinan wasit yang tegas, dia tidak merasa kalah. Keluar lapangan itu senyum. Kadang cipika-cipiki bertukar kostum. Ayo Bapak Ibu yang suka sepak bola, perhatikan itu. Ini contoh pilkada yang fair. Tapi sebaliknya, A dan B kalah selisihnya hanya sekian dari akalnya saja sudah memihak. Wasit dari prakteknya semperitan kartu kuning, kartu merah sudah didesain untuk memenangkan kesebelasan A. Maka yang kalah walau 1 bola tidak bisa menang. Di luar ribut karena dia tidak tahu dan dia tidak mau menerima wasit ini memperlakukan dia tidak fair. Cuma 1 bola, kok ribut begitu? Contoh pilkada. Kalau Anda kelola pilkada ini dengan fair, dengan penuh komitmen kemandirian, profesionalitas, integritas, pasangan bupati, wakil bupati yang belum beruntung itu tidak akan menggugat ke Bawaslu, ke MK, ke DKPP atau ke Mahkamah Agung. Cukup saya lihat KPU Bawaslunya fair, saya terima, dia lebih banyak didukung oleh masyarakat. Ada pilkada seperti itu di Indonesia, bukan tidak ada. Tapi sayang, by data, hampir semua pilkada kita itu ditentukan oleh 9 makhluk Tuhan di Mahkamah Konstitusi. Hampir sebagian besar pilkada kita, semoga ini di 2020 di 270. Kalau kita lihat pilkada sebelumnya, sebagian besar itu pilkada kita diselesaikan hanya 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Sedih rasanya kalau Bupati Bengkulu Selatan bukan ditentukan oleh DPT. Berapa DPT kita berapa Pak? 117.000 ya, kurang lebih DPT kita. Kalau dia bersoal dan diselesaikan oleh MK, memang konstitusional. Tetapi yang menentukan bupati dan wakil bupati Anda adalah 9 orang di Jakarta. Yang boleh jadi belum pernah ke sini Bengkulu Selatan, belum tahu itu Bengkulu Selatan. Tapi karena amanat undang-undang dia punya kewenangan, maka sekian banyak suara itu menjadi terabaikan disebabkan karena kewenangan terakhir ada di Mahkamah Konstitusi. Malu saya. Sebagai putra misalnya Bengkulu Selatan, bupati saya yang tentukan hanya 9 orang di Jakarta, 9 hakim MK. Mana itu yang sekian ratus ribu suara yang sudah dikumpul-kumpulin menjadi terabaikan. Tidak dihitung oleh MK, tapi keputusan MK yang menentukan
iya, undang-undang dasar kita mengatakan iya. Tapi dalam segi etika politik, etika demokrasi tidak elok. Hanya 9 orang yang menentukan bupati Bengkulu Selatan. Contoh, semoga tidak. Setuju ya? Ayo kita punya komitmen di sore hari yang berbahagia ini. Semoga kita berdoa, berikhtiar, berkomitmen, berusaha dengan sekuat tenaga dalam prinsip-prinsip pemilu berkualitas dan prinsip-prinsip pemilu berintegritas. Pilkada Bengkulu Selatan tidak sampai diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Setuju? Setuju. Wah, cakep. Saya udah janji kabupaten apa tadi? Seluma. Saya udah janji tadi pagi, kalau tidak di MK Anda diselesaikan sengketa pilkadanya, saya datang lagi membawa paling tidak 2 anggota DKPP dan saya akan bawa kenang-kenangan dari DKPP sebagai bentuk penghargaan. Janji yang sama saya ucapkan juga di forum ini. Kalau pilkada Bengkulu Selatan tidak selesai di Mahkamah Konstitusi, selesai di Bengkulu Selatan oleh penetapan teman-teman KPU, saya janji kepada Anda, saya bawa juga 2 anggota DKPP, tambah saya sebagai ketua, bawa oleh-oleh dari DKPP sebagai bentuk penghargaan. Tapi naudzubillah kalau sebaliknya, kami monitor sengketa Anda ke MK, kayaknya saya mohon maaf akan tidak berkunjung lagi sampai pada waktu yang tidak ditentukan. Ini bukan ancaman, tapi memberi semangat, ya, memberi semangat. Kita bisa ketemu nanti di forum-forum atau di TV saja. Tapi kalau datang lagi, kalau ada MK, saya kira saya kurang semangat lagi, ya, karena saya sudah datang memberikan semangat ini. Walaupun MK itu sekali lagi konstitusional, itu undang-undang mengatur begitu, tapi sekali lagi tidak elok secara etika politik. Yang kedua, slide yang kedua yang warna biru itu menyampaikan pesan bahwa idealnya pilkada itu demokratis. Seharusnya. Kenapa? Anda keluar dari proses seleksi yang ketat. Kami dapat laporan, walaupun pimpinan Anda di tingkat RI sudah pernah dapat peringatan keras. Mohon maaf, ini data saja saya sampaikan. Pak Abhan CS, Arif Budiman CS itu sudah pernah dapat peringatan keras terkait proses seleksi penyelenggara. Ya, itu gara-gara dia berusaha menghadirkan proses yang sangat transparan, akuntabel. Tapi tetap ada, kita lihat kekeliruan dari segi perspektif etikanya sehingga diberi peringatan. Nah, proses Anda menjadi penyelenggara ini ketat. Banyak warga negara yang berminat jadi PPK, jadi Panwascam. Tetapi Allah menentukan Anda bagian kecil daripada orang yang banyak itu. Artinya apa? Jaga itu kehormatan, jaga itu kesempatan dari Allah, jaga itu nikmat dari Allah. Banyak orang-orang yang menjadi terhormat seperti Anda, tetapi tidak dipilih oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Anda harus selalu selami ayat Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu harus syukuri nikmat kehormatan ini. Anda bisa dikenal di masyarakat Anda, level Anda ini Pak Camat. Kalau Anda koordinasi, Anda setara dengan camat, luar biasa. Beliau di Taman Kabupaten setara dengan Pak Bupati. Pak Ketua dan anggota setara dengan gubernur. Posisi Anda terhormat, warga negara yang disegani. Kalau belum ada putusan pemberhentian tetap. Tapi begitu ada tok palu dari ketua DKPP membacakan putusan Anda diberhentikan, yang runtuh kehormatannya bukan Anda saja sebagai Panwascam, sebagai PPK, istri, suami, anak, komunitas, organisasi, kampus, sekolah, semuanya seakan-akan tidak mengenal Anda. Siapa dia kan? Padahal ketika Anda terhormat, wah itu sepupu saya, Anda diakui di mana-mana. Walaupun Anda tidak kenal, siapa dia? Panwascam, ponakan saya itu. Dia jadi Panwascam. Itu siapa? Teman saya itu. Mungkin Anda tidak kenal, tapi banyak yang mengakui Anda sebagai teman. Sebaliknya ketika diumumkan putusan DKPP, siapa dia kan? Di mana tinggal? Oh, orang lain itu, saya tidak pernah tahu. Begitu masyarakat kita terlalu cepat melupakan, ya, apa yang sebenarnya Anda harus pelihara. Jadi jaga itu kehormatan. Dengan cara apa? Tegak lurus saja bekerja. Tegak lurus. Yang mana tegak lurus ini? 20, 30, 20, 30. Aduan yang masuk. Ini belum tahapan puncak. Itu berarti apa? Ada sesuatu yang mau diuji kan? Karena banyak laporan. Ranking 1 Provinsi Sumatera Utara sekarang, Pak Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi.
ranking 1 jumlah aduan diraih oleh Sumatera Utara. Kemarin persisnya saya di Medan, saya sampaikan itu. Dan tolong jangan tepuk tangan gara-gara ada kalimat ranking 1. Biasanya orang kalau ranking 1, kadang-kadang orang berdiri sebagai penghargaan. Ini tolong jangan tepuk tangan. Aduan terbanyak menyalip Papua. Dulu pilkada sebelumnya, pileg pilpres, Papua adalah jumlah penyumbang aduan terbanyak, jumlah penyelenggara terbanyak yang diberi sanksi. Sekarang tersalip oleh Sumatera Utara. Ya. Nomor 2 Papua, nomor 3 kampung saya Sulawesi Selatan. Aduh, sedih juga jadi ketua DKPP. Ya, apa boleh buat? Ya sudah nasib. Bawaan orok kita jadi orang Bugis sih. Sedih juga. Ya, masuk ranking 3 besar. Alhamdulillah Bengkulu tidak masuk 5 besar dan belum masuk 10 besar. Amin ya. Masih ke bawah ya. 17, 18 ke bawah. Alhamdulillah. Ini tangan-tangan dingin beliau-beliau ini ya. Dan Anda tentu, pastinya Anda juga. Tidak semua pemilu berlangsung demokratis ya. Karena apa? Masih ada saja oknum PPK dan Panwascam yang nekat mengambil atau berperan ganda. Bajunya PPK, bajunya Panwas, mesinnya tim sukses. Saya ulangi ya. Ini data DKPP. Karena DKPP itu kalau yang diadukan itu ad hoc dan permanen, itu kewenangan DKPP menyelesaikan. Jadi kadang-kadang ada Panwascam kita periksa di Jakarta. Jadi sekali lagi hukum beracara sedikit. Kalau yang diadukan bersamaan penyelenggara permanen dan ad hoc, maka itu DKPP akan sidang. Saya dan 6 orang anggota majelis. Tapi kalau yang diadukan hanya permanen, DKPP. Hanya ad hoc, KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten. Nah, itu di peraturan nomor 3, silakan dibaca. Ternyata ada yang seperti itu. Bajunya, jaketnya, topinya, sempritannya Panwascam. Pakai topi lebih galak dari Satpol PP. Wah. Alat peraga turunkan, bakar, hati-hati. Alat peraga itu kaku, kayu, di belakangnya ada hantu. Ada hantu. Kalau Anda turunkan tidak koordinasi, hantunya keluar dari gang. Siapa yang turunkan berhadapan dengan saya? Itu ada. Saya kembali ke poin fungsi ganda. Saya lagi bertengkar dengan orang rumah saya, sehingga orang semua melihat Anda sebagai sebuah pertengkaran dalam bentuk. Harusnya selesai internal. Ada lagi sebaliknya, komisioner yang melaporkan kaset gara-gara tidak transparan menyangkut RAB. RAB itu bukan dokumen rahasia, rencana anggaran belanja, tiap tahun harus dijelaskan. Tidak apa-apa, itu bagus, itu komisioner tahu. Tapi ini kasih dan tidak bisa Pak. Ini wilayah kami, ada fakta integritas. Komisioner tidak boleh mencampuri sekretariat. Iya benar. Tapi kalau RAB, lembaga lain saja boleh baca itu, apalagi komisioner. Itu juga sidang DKPP. Komisioner keberatan rencana anggaran tahunan tidak diberikan salinannya kepada dia, lapor lagi ke DKPP. Ya, bukan di Provinsi Sulsel, Sumatera bagian etik. Masalah etika itu patut atau tidak patut. Jadi sekali lagi itu satu ya, hindari warung kopi. Saya ulangi lagi maklumat DKPP. Yang kedua, hindari bergabung di grup WhatsApp kalau di situ anggotanya ada paspor dan tim sukses yang terdaftar di KPU. Saya kira kita punya grup ini ada yang 10, ada 100. Ya. Mungkin HP kita kalau bisa teriak, ampun, grup baru lagi. Nah, imbauan DKPP, saya ulangi di Bengkulu Selatan, silahkan Anda diimbau dengan sangat keluar dulu, off dulu dari anggota grup sampai dilantiknya Bupati Bengkulu Selatan. Ini imbauan, bukan paksaan, karena kita tidak punya garis komando langsung yang bisa memerintah Anda apa atau Pak Halim Budiman. Saya sebagai ketua DKPP mengimbau saja. Loh kenapa? Bukankah bagus itu? Ada pertanyaan dari grup kita bisa jawab. Ya, kalau itu. Tapi hati-hati. By data juga sudah banyak teman Anda diadukan ke DKPP gara-gara percakapan di WhatsApp. Emoji-emoji yang dia tampilkan jempol. Dia lupa di atasnya komentar paspor. Kita akan menang, jempol. Setelah komentar paspor kita akan menang, optimis menang. Tiba-tiba ada anggota grup penyelenggara jempol. Habis tadi apa? Di capture lah itu kita akan menang jempol. Tidak bisa mengelak. Kenapa kamu memberi like kepada komitmen kita akan menang? Itu tidak sadar kita kadang-kadang.
sebaiknya aman yang dari luar. Hati-hati nge-like, memberi respon di media sosial. Statement Anda hati-hati. Saya kemarin di Medan nyaris tergelincir. Alhamdulillah Allah masih selamatkan saya. Di Medan itu ada 2 paspor. Salah satu paspor itu punya tagline aman. Singkatan nama itu aman. Tagline-nya seperti calon lain. Saya tidak tahu, tidak diupdate oleh penyelenggara. Di forum transit ketemu penyelenggara sebelum forum formal begini, saya bilang ya semoga saja pilkada kita di Medan ini aman. Bro, hati-hati bro, ada paspor pakai tagline aman. Ampun, jangan bro. Terima kasih Anda diingat. Coba kan saya mungkin ngomong lagi masalah pilkada Medan aman. Yang begitu-begitu potensinya KPP. Kita tidak sadar kan, ini patut atau tidak patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulana dari Termasuk Kota Mana. Yang ingin saya tanyakan ada 2 hal, Pak Prof, langsung Pak Prof, yang masalah DKPP. Yang pertama tadi Pak Prof menyampaikan masalah pergada. Yang jelas dia kan masuk ke sidang politik positif itu kalau dia ada pergada dalam pilkada. Satu dia penalasan, satu dia sukses. Yang ingin saya tanyakan di sini, ketika jatuh putusan dia bersalah, itu kasusnya itu akan selamanya tenggelam, makanya itu kasus nama dia itu tetap jadi tidak bisa lagi masuk ke penyelenggara, ataukah ada solusi lain bisa gitu Pak? Karena kita tidak tahu seandainya dia di sini misal dia tersangka kasusnya jatuh pindah ke daerah lain, kan filenya kita nggak tahu sejarah dia di sini. Secara sederhana saya. Yang kedua, Bapak tadi berbicara masalah kode etik. Kode etik itu kata Bapak tadi ada 2, ada yang patut dan tidak patut. Nah, yang patut udah jelas kita. Yang tidak patut Pak dari Bapak tadi menyampaikan kalau kita sering ngopi, duduk bareng, dan duduk di rumah makan kebetulan ada yang tim sukses segalanya di situ ngumpul juga. Kebetulan, kita kebetulan. Yang ingin saya tanyakan Pak, kalau misal ada jatuh hukuman tidak patut tadi, jatuh bukan hukuman, prasangka tidak patut. Yang ingin banyak yang terjadi tidak sengajaan untuk membuat suatu hal. Akhirnya terjadilah ketidakpatutan. Yang saya tanyakan keputusannya bagaimana? Kalau memang itu tidak sengaja dilakukan si air tadi, karena secara garis besar Pak kita nggak bisa, kalau seperti saya misalnya saya nggak bisa dalam artian kalau saya makan di situ tahu-tahu orang datang makan dulu sampai KPP itu final dan mengikat mengarah ke pertanyaan Pak Khairul. Kedua Bapak, ini masalah patut atau tidak patut. Keberlangsungan sebuah proses, misal ada suatu proses yang menyediakan alat tapi alatnya rusak. Jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Bapak tadi. Perlu diketahui penggunaan akun media sosial. Tindakan apa Pak yang kira-kira yang menjadi kode etiknya yang sengaja mereka menandai kita sebagai penyelenggara misalkan, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bro. Jadi kalau ketua dan anggota provinsi bisa merespon juga, saya kira sangat terbantu saya kalau misalnya beberapa hal. Silakan. Pertama, perang ganda. Ya sudah, tentukan aja Anda mau jadi tim sukses atau penyelenggara. Masih ada waktu kok. Mundurkan diri, selesai, clear. Tidak membuat Anda galau, bimbang, dan tidak membuat masyarakat juga bingung. Masih ada waktu kok. Anda mundurkan diri. Nah, saya kasih contoh satu biar konkret. Ada teman beliau yang mulia di Sumatera Utara, ya. Tim pemeriksa daerah, tokoh masyarakat itu mengundurkan diri sebagai tim pemeriksa karena mau bergabung sebagai bagian dari tim sukses. Ini kita hargai. Ya, dia bersurat ke saya, Ketua DKPP, saya izin mengundurkan diri sebagai tim pemeriksa unsur tokoh masyarakat. Jadi tim pemeriksa itu ada 3 unsurnya: Bawaslu provinsi,
salah satunya yang mulia ini, kemudian KPU provinsi dan tokoh masyarakat masing-masing 2 di setiap lembaga itu. Nah, teman beliau di Sumatera Utara ini, TPD Usul Masyarakat, itu menentukan pilihan. Pak Ketua, saya izin mau bergabung, saya diminta oleh 1 orang tim sukses untuk membackup. Maka saya menyatakan mundur. Ini clear. Fair kalau begini. Daripada diam-diam. Dia memeriksa sebagai tim pemeriksa, tapi rupanya dia mesin. Nah, ini contoh saja, ini baru aja terjadi. Lalu saya proses, kita setuju pengunduran dirinya dan kita berhentikan secara terhormat. Karena alasannya jelas, menyampaikan saya mau jadi tim sukses. Saya mau dikontrak sebagai konsultan politik salah satu paslon di Sumut. Dan saya tentu tidak mungkin menjadi pengadil karena pasti saya berpihak ke sana, Pak Ketua. Saya terima kasih. Anda benar-benar sudah memposisikan diri Anda secara jelas. Kalau dikasih turun, begitu juga teman-teman Pak Panwas dan PPK. Anda jangan mengkhianati kehormatan itu, kepercayaan rakyat. Anda ini seluruh Indonesia ya, bukan saya mengatakan di sini. Tentukan saja. Anda mau jadi tim sukses, monggo pilihannya, atau menjadi penyelenggara. Karena domainnya sangat ekstrim berbeda. Di penyelenggara Anda wajib netral. Di tim sukses Anda wajib tidak netral. Pasti memilih 1 dari sekian. Pasti membela 1 dari sekian. Dan kalau itu terbukti, serius itu. Biasanya 7 majelis etik tidak berbeda, pecat. Dan kalau Anda dipecat dalam posisi peran ganda itu pengumuman publik, hukum publiknya keras loh. Anda akan disebut terus ini orang yang berperan ganda, bermuka 2, macam-macam. Bahkan ada dibully lah. Mau terima 2 sumber gaji, tidak amanah, tidak fair, tidak netral. Habis saudara. Itu akan berlaku hukum sosial. Kalau DKPP memberhentikan Anda gara-gara Anda ternyata tim sukses yang berbaju penyelenggara. Saya ada waktu ini, silakan pikir-pikir untuk mundur. Kalau mau jadi tim sukses atau mau tetap menjadi independen. Ya, jadi hukumannya apakah permanen atau tidak? Nah, biasanya kalau sudah diberhentikan tetap tidak formal begitu agak sulit itu. Walaupun di undang-undang tidak ada bahwa yang sudah diberhentikan tetap DKPP tidak bisa lagi penyelenggara, tapi saya lacak ini belum pernah ada lagi yang terekrut. Karena pansel itu akan dapat rekor. Ini dulu sudah pernah dipecat. Ya, dan masyarakat akan menilai juga. Tanggapan masyarakat itu akan deras masuk. Kalau nama Anda diumumkan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, contohnya, atau Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, Anda pernah dipecat DKPP pada pilkada mana? Masuk itu surat dari LSE, wartawan, ya masuk itu. Ini orang tidak layak lagi. Dan biasanya pansel sudah punya komitmen itu. Bahkan KPU dan Bawaslu, seingat saya Pak Ketua, mengeluarkan juknis untuk pansel dan timsel agar tidak lolos berkas mereka yang sudah dipecat DKPP. Berkas sudah dipotong Anda. Itu juknisnya ada. Maksudnya ini mengeluarkan juknis bagi timsel. Ini timsel kan orang-orang independen di daerah. Nomor 1, lacak. Kalau ada putusan DKPP pernah memberhentikan dia, di berkas sudah harus dipotong. Nah itu ya menyangkut dengan sanksi DKPP. Yang saya bilang tadi tidak patut ngopi itu begini ceritanya nih. Anda sudah tahu di warkop itu sering ngumpul. Tahulah pasti sebagai orang daerah. Warkop X, warkop Y, tim sukses, tim paslon. Ya kadang-kadang warkop itu dipoles jadi posko. Saya kemarin di Medan ngeri-ngeri juga merek-merek warkopnya itu. Ada tulisan begini ya, kita biasalah habis acara sosialisasi etik saya diajak minum kopi, saya bilang tunggu dulu. Saya sudah umumkan di publik, hati-hati ngopi. Bisa tidak Anda pastikan ada warung kopi yang netral dari paslon? Ada Pak Ketua. Ini warung kopinya saya sendiri. Anggota KPU punya warung kopi. Tidak dilarang oleh peraturan KPU. Belum ada larangannya Pak Ketua. Kok bisa saya bilang? Iya, tapi yang kelola bukan saya Pak. Saya investmentnya, saya bagian dananya. Yang mengelola kerabat saya. Tapi itu warung kopi saya, steril daripada paslon. Ya. Di perjalanan menuju ke warkopnya itu, teman itu, saya lihat beberapa warkop karena sore hari ada tulisan spanduk Pak Ketua. Dari sini lahir wali kota Medan. Coba kopinya. Weh. Kalau mau jadi wali kota di sini tempatnya. Macam-macam spanduk-spanduknya itu warkop itu. Nah, saya bilang ini sudah tidak benar.
Jangan kita mampir, jangan. Akhirnya saya putuskan, saya ragu-ragu. Kok ada anggota KPU punya warkop? Enggak, saya mau kembali ke hotel kopi. Batin saya susah menerima kamu punya warkop. Bagaimana bisa? Warkop itu kan sama dengan mengundang segala unsur masuk. Kan tidak boleh Anda, kalau ada pengundang Anda siapa? Tim sukses, jangan masuk. Hilang tuh rupiah. Benar tidak? Karena ada ketemu warkop di pintu. Ya sekarang karena corona kan pakai apa itu, suhu tubuh, apa, cuci tangan. Tapi ada yang lain, Pak, Bapak tim sukses. Saya tidak butuh uang Bapak, saya cari warkop lain. Bangkrut warkop itu kan. Saya bilang, sahabat, maaf, saya kok masih susah menerima argumentasi Anda bahwa warkop itu punya Anda walaupun tidak ada corona. Kita balik ke hotel, kopi ada di kamar saya, hanya nggak jadi. Itu sense of ethic harus tumbuh secara sendiri. Jangan gara-gara di KPP Anda takut dipecat dan seterusnya, ya. Jadi itu contoh saja. Tapi berbeda seperti ini. Ini ada kasus juga. Saya pernah diundang oleh salah satu partai politik di Jakarta, warung Cikini. Teman-teman yang pernah ke kunjungan itu warung. Ada kopinya, ada nasi uduknya. Intinya dikunjungi orang, warkop. Tetapi undangan itu formal, disiarkan oleh radio, TV, itu sosialisasi mengenai peraturan DKPP. Hadir saya sebagai ketua DKPP. Pesertanya masyarakat yang ngopi itu. Nah itu beda konteksnya. Paham ya? Kalau acara itu formal, ada undangan resmi, dan di situ bukan tutup-tutupan, ruangan tertutup. Di situ warkop, di tempatnya warkop. Di situ ada wartawan, masyarakat yang minum kopi. Anda hadir seperti acara ini, itu kok boleh Anda hadir. Jadi hati-hati yang saya maksud tadi ini. Kadang-kadang setiap sore, pagi sebelum ngantor, Anda sudah ke warung kopi. Seakan-akan di kantor ada kopi, kan tidak mungkin juga. Kopi, sarapan lengkap kok di situ. Bahkan saya pernah berkunjung di Bawaslu Ibu Ana, Sulawesi Tengah. Sarapannya barang disiapkan oleh Kasek. Tiap hari dia sarapan berjamaah, cakep sekali. Kalau komisioner makan tempe, stafnya makan tempe, satpamnya makan tempe. Siang lagi dia masak lagi di situ. Saya bilang, apa tujuannya Bu Kasek? Ini Pak Ketua menghindari apakah teman-teman pimpinan atau staf mencari makan di luar. Karena kami lagi mau pemilihan gubernur Sulawesi Tengah dan beberapa kabupaten kota. Jadi saya buat makanan sehat lengkap di kantor ini. Sarapan ada, makan siang ada, dan kalau dia lembur sama makan malamnya. Semuanya free. Kerasan orang di kantor. Itu contoh. Ada teman Anda Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Saya menikmati masakan di kantornya itu, tidak ke warung kita. Jadi sekali lagi untuk seperti itu bukan berarti Anda sama sekali tidak bisa ke warkop. Tapi kalau resmi Anda diundang, jelas acaranya, jelas audiensnya, positif. Silakan lakukan sosialisasi. Ada kasus di DKPP begini. Anda bicara warung makan, pas beduk buka puasa. Ya, kan dalam agama Islam ya disegerakan ya, disegerakan untuk takjil. Dia bingung cari warung, semuanya full warungnya. Ini saya lupa nomor perkara mana, sudah kita putuskan, kita rehab. Tiba-tiba ada satu warung, tinggal satu kursi yang kosong. Lalu buru-buru dia duduk. Ada wartawan jeprek dia tahu dia adalah anggota KPU, dijeprek. Di sebelahnya anggota KPU tidak tahu kalau dia adalah caleg. Ini pemilu 2019. Jadi kayak posisinya saya ini yang buru-buru mau takjil, Pak Parsa ini adalah caleg. Saya tidak tahu kalau dia caleg. Ternyata muncul di koran. Inilah kita harapkan penyelenggara netral. Dia buka puasa bersama dengan caleg. Coba wartawan mau framing seakan-akan itu peristiwa yang sudah diatur. Kagetlah anggota KPU muncul di koran. Inilah yang kita harapkan sebagai wasit pemilu. Buka puasa di sebuah warung di Jakarta. Padahal dia mampu sumpah-sumpah di sidang DKPP. Sumpah yang mulia, saya tidak kenal dia dan seterusnya. Nah itu juga hati-hati. Yang kita nilai itu adalah bagaimana Anda menjelaskan posisi kasus itu. Jadi jangan takut juga di sidang DKPP. Jelaskan aja Anda dalam posisi mau cari takjil, tidak ada kursi dan Anda tidak kenal, dan itu wartawan yang mau. Dan kita panggil itu wartawan yang mau foto itu. Akhirnya terbukti fakta-faktanya memang dia tidak sengaja, dia tidak kenal,
tidak ada lagi kursi. Bahkan CCTV warung itu kita putar di sidang DKPP untuk memastikan bahwa orang ini tidak kelihatan akrab. Dan yakinlah kami bertuju bahwa dia dibully, lalu kita rehab. Jadi itu contoh-contoh bagaimana kalau Anda merasa tidak bisa menghindar dari situasi itu. Poinnya yang dinilai oleh majelis DKPP adalah prosesnya Anda bertanggung jawab menjelaskan kasus itu. Anda mengingat Pak Hadar Rumai, kasus Sate Senayan, mungkin sebagian sudah lupa. Dia di sidang ke DKPP era Pak Jimli difoto oleh wartawan dengan salah satu partai besar bahwa inilah anggota KPU RI, dia makan bersama dengan partai besar. Masuk ke DKPP, diadukan. Periksa punya periksa, Pak Hadar bisa menjelaskan detik demi detik keberadaannya di situ. Detik pertama saya dapat order,
sesuatu yang menarik bahwa hari ini kita membahas soal etik. Maka soal etik ini akan kita praktekkan pada pelaksanaan 9 Desember nanti, sehingga tidak ada MK di Kabupaten Bengkulu Selatan. Maka terpenuhilah janji Pak Prof hadir kembali ke Bengkulu Selatan, membuktikan dengan membawa 2 DKBP yang lain, dengan membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang beretika yang baik, yang memiliki integritas dan profesional yang sempurna. Mohon doanya Pak Prof, mudah-mudahan di Kabupaten Bengkulu Selatan ini berjalan dengan baik, tidak ada sengketa nanti di Mahkamah Konstitusi. Sementara untuk diketahui oleh Prof bahwasanya untuk Kabupaten Bengkulu Selatan ini adalah homogen, jadi ada kedekatan belum terlalu bercampur dengan dari kelompok lainnya. Jadi untuk potensi adanya anarkis, mudah-mudahan itu tidak akan terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan. 9 Desember ada 2 momen peristiwa, yaitu pandemi dan kedaulatan rakyat yang bertolak belakang. Stay at home dengan pesta demokrasi identik dengan keramaian. Dari penjelasan Pak Prof, kelihatannya penyelenggara yang berintegritas itu menjadi penawar pelaksanaan pesta demokrasi 9 Desember. Pengawalan integritas pada penyelenggara terdepan menjadi garansi pesta demokrasi yang berintegritas. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berintegritas maka akan melahirkan pemimpin yang berintegritas. Terima kasih Pak Prof. Mungkin cukup tidak lagi pertanyaan karena waktu yang sudah cukup mepet. Karena salah satu bentuk menghargai, kalau tadi Pak Prof meminta pertanyaan, banyak sekali Pak Prof yang merespon ingin bertanya, tetapi kalau terlalu banyak yang bertanya, kelihatannya juga kita tidak terlalu baik terhadap Prof, jadi nantinya menyiksa Pak Prof juga. Jadi kalau terlalu banyak bertanya, mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari semua, mari bersatu, bergandeng tangan selalu, bersama Badan Pengawas Pemilu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, awasi berita palsu, ciptakan pemilu yang jujur, adil dan makmur. Kita selalu mendukung dan terus awasi, jangan sampai pemilu ada manipulasi. Kita anak negeri mesti harus berani, karena pilihan hati gak perlu pakai money. Mari generasi harus berhati-hati, pemilu terawasi, itu harapan kami. Bawaslu siap awasi, kami coba